Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang jenis segitiga. Oh ya, bagaimana kabarnya? Semoga baik saja ya. Untuk sebelum kita melanjutkan materinya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mengerti apa itu uh, uh, agar kalian mengerti penggunaan rumus segitiga siku-siku itu bisa menentukan jenis segitiga, yaitu misalkan kita ketahui tiga sisinya, apa itu segitiga tumpul, segitiga lancip, atau segitiga siku-siku, hanya dari hanya dari sisi-sisinya, tidak usah menggambarnya. Kita bisa tahu jenis segitiganya. Oke, itu yang akan kalian dapat kalau kita belajar hari ini. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Sebelum saya mulai pembelajarannya, saya akan membahas materi minggu kemarin. Ada 3 soal. Yang nomor 2 itu kalau tidak salah persis seperti contoh. Jadi tetap saya akan bahas. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas nomor 1. Tentukan jarak antara dua titik. Kemarin jarak itu berarti misalkan ini titik A, titik B, saya kasih nama aja ya. Misalkan jarak AB sama dengan akar, rumusnya kemarin apa? X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini X1, Y1, X2, Y2. Belakang Y2 itu ya. Langsung saja berarti X2-nya 13. X1-nya 10 kuadrat dikurangi Y2-nya 20, Y1-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika, berarti hari ini hari Rabu. Bagaimana kabarnya di rumah? Masih betah dengan pembelajaran online atau sudah ingin sekolah masuk? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya ya, apakah kita masih bisa masuk setelah kelas 9 lulus, berarti ataukah sampai lulus kita tidak online terus, atau akan ada masuk di tengah semester nanti. Oke. Saya harap kalian baik-baik saja di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang volume kerucut, karena kemarin sudah luas kerucut ya. Lanjutan materinya volume kerucut. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami bagaimana penurunan rumus kerucut dan penerapannya dalam kehidupan atau misalkan dalam soal. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian yang aktif untuk bertanya, karena keaktifan kalian itu juga mempengaruhi nilai. Oke. Sebelum pembelajaran kita mengerjakan soal yang minggu kemarin saya kasihkan. Oke, kita langsung aja kerjakan. Nomor 1, yang A, luas kerucut, berarti luas kerucut sudah saya tulis ya di sini. Luas kerucut adalah di RS. Kita tulis dulu yang diketahui biar apakah sudah komplit kalau kita mencari luas kerucut. R-nya adalah 4, ada T, tingginya 12. Berarti kalau kita cari rumus luas kerucut, yang kurang adalah S atau garis pelukisnya. Maka dari itu kita harus mencari S terlebih dahulu. Rumusnya S adalah R kuadrat plus T kuadrat. Kemarin sudah saya berikan lengkap ya. Nyari S, nyari R, nyari T. Berarti R-nya 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat.
atau 16 ditambah 144 atau 1. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah 160. Kalau kalian bingung, sampai sini juga tidak masalah untuk mencari jawabannya. Kalau pakai kalkulator ini jawabannya 12,6. Nomor 1 gitu. Berarti kita misalkan dari luasnya. Berarti gimana Pak cari luasnya? Berarti B plus B, R-nya 4. R-nya 4 juga tadi. Maka 160. Kalau kalian bingung, nih kalian kerjakan seperti ini aja sudah betul ya. Gini aja sudah betul. Kalau mau mengerjakan sampai akhir juga nggak apa-apa. Oke. Maksudnya sekarang pakai kalkulator, angka 160-nya diganti dengan angka 12,6. Oke ya. Saya hapus. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 yang B itu R-nya berapa? Yang diketahui diameter berarti itu ya. 12 berarti R-nya otomatis setengahnya atau 6. Dan lagi yang ketahui apa? S, garis berlubisnya 10. Oke, kalau sudah berarti kita langsung cari luas. Kalau ini mudah ya, langsung. Luas P, R-nya 6. 6 ditambah 10. Berarti P 6 dikali 16. 6 dikali 16 itu adalah 96 ya. B, jangan lupa ada B-nya. Nah, ya kalau B-nya mau dirubah ketika mau 14 juga silahkan, kalau ada per 7 silahkan. Tapi kalau ini karena tidak dibagi 7, sebenarnya lebih mudah menggunakan 3,14. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Kalau itu hampir sama, dari S-nya dulu ya itu kayaknya. Hampir sama kayak nomor 1. Jadi tidak tahu jadi hitung atau enggak tadi. R-nya adalah 6. Terus ada S-nya, bukan S yaitu T. T-nya adalah 10. Ini yang C. Berarti kita harus cari S. S adalah di 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini 36 ditambah 100. Berarti akar 136. Ini nggak ada akarnya ya. Atau koma-koma, berarti luasnya. Kalian tulis begini aja sudah betul. 6 plus akar 100. Selesai. Kalau mau dilanjutkan itu betul. Kalau ada yang bingung sampai sini aja dikerjakan juga pasti betul. Oke, kita langsung saja ke soal materi kita, yaitu kita lanjutkan volume kerucut. Nah, ini agak berbeda karena atap dan alasnya berbeda ya. Kalau atas dan alas dan atapnya sama, itu rumusnya luas alas kali tinggi. Kalau seperti kerucut atau ada lagi prisma misalkan, itu volumenya berbeda dari cara kita mencari biasanya. Volume dari prisma itu adalah sepertiga dari volumenya tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Nah, jadi kalau kalian ingin mencobanya, kalian buat tabung dan kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Nanti luas tabung itu pasti, luas kerucut itu pasti sepertiga dari luas tabung. Atau kita bisa dituliskan, rumusnya adalah sepertiga, rumusnya tabung itu adalah pi R kuadrat T. Nah, ini rumusnya yang kalian harus ingat. Materi ini sebenarnya tidak terlalu sulit, yang penting kalian harus hafal rumusnya.
atau mengerti rumusnya berasal dari mana. Gitu ya. Kita langsung saja contoh soal ya. Ya, pi sepertiga pi r kuadrat T. Oke, ada soal diketahui diameter. Kita tulis dulu biar nggak lupa. Sepertiga pi r kuadrat T. Kalau kita mau memecahkan soal, kita tulis dulu yang diketahui ya, biar lebih mudah untuk menentukan apakah rumus yang kita gunakan sudah lengkap komponennya. Misalkan ini, yang pertama kan diameter yang diketahui, diameternya adalah 24, berarti otomatis jari-jarinya adalah setengahnya. 24 dibagi 2 berapa? 12 kan, berarti jari-jarinya 12. Kalau kita ingin mencari volume, berarti jari-jari sudah diketahui. Nah, terus harus ketahui lagi apa? T. Tapi yang di sini yang diketahui adalah S. Garis berlukisnya adalah 20. Nah, berarti kita harus mencari T. Caranya seperti ini ya. T, rumusnya sudah ada kemarin, berarti 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Dari mana? T sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti 400 dikurangi 144 itu 256. Akar 256 itu 16. Nah, kalau sudah lengkap komponennya, R, T sudah ada, P juga tidak usah dicari lagi. Kita tinggal menghitung, berarti P, R-nya berapa tadi? R kuadrat, 12 kuadrat dikali 16. Kita tulis gini, biar mudah mengerjakannya. 12 kan 12 kuadrat itu artinya 12 kali 12. Ini saya tulis ini biar 3 ya. 12 dicoret sama 3 itu sini 4. Berarti yang harus dikali adalah 4 kali 12 itu 48. 48 dikali 16 itu 768 pi. 768 pi itu adalah volume dari kerucut. Cara mengerjakan seperti itu ya. Apa artinya perlu dihitung Pak? Untuk ini tidak perlu dihitung. Kalau mau dihitung silakan. Tinggal 768 itu dikali 3,14 atau dikali 22/7. Kapan kita melakukan 22/7? Kalau 768 ini bisa dibagi 7. Kayaknya nggak bisa, berarti harus dikali dengan 3,14. Itu caranya ya. Itu adalah cara mencari volume. Saya kasih contoh satu lagi, cara mencari tinggi. Ini tinggi. Jika diketahui volume sama jari-jarinya seperti saya tuliskan di situ. Oke, caranya adalah kita tulis dulu rumusnya V sama dengan Pi R kuadrat T. Berarti V-nya tahu berapa? 196 Pi ada Pi-nya. Pi R-nya tahu 7 kuadrat. T-nya dicari. Pi-nya dicoret boleh ya karena sama. Kanan dan kiri kalau sama persis itu boleh disederhanakan atau dicoret. Sorry ya, ini ada sepertiganya. Sepertiga. Ini. Saya lupa nulis sepertiganya. Terus kita pindah ruas semua. Sepertiga ini kan di bawah jadi pembagian, jadi perkalian. 196 kali 3 per 7 kuadrat itu 7 kali 7. Ini nilai T-nya. Nah, ini jika kita sederhanakan, ini kita coret itu bisa, kalau tidak salah itu 28 ini. Ini sudah saya hitung ya. 4. Sederhanakan 7 sama 28 kan 4. Nah, sisanya 4 kali 3 itu 12.
Nah, hanya seperti ini atau saya kasih rumusnya kalau misalkan mencari T itu langsung saja volume dibagi R kuadrat. Volume kali 3. Nah, gini ya. Ini kalau P-nya ada nih, P-nya saya tahu sini. P. Nah, ada sini rumusnya. Nanti kalau P-nya sama atas bawah bisa dicoret. Ini rumus lebih sederhananya untuk mencari tinggi dari perujut. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan. Jaga kesehatan, tetap jaga ibadah, sholatnya jangan bolong-bolong, jangan sampai ditinggalkan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.